Oke, halo teman-teman YouTube, balik lagi di channelnya Main Mobil. Kali ini gue mau sedikit cerita, sharing aja nih buat teman-teman semua yang mungkin belum punya mobil dan ada rencana untuk mau cari mobil, tapi budgetnya agak ngepres atau terbatas. Mungkin gue bisa sedikit cerita dengan pengalaman gue. Ya walaupun cuma sedikit, barangkali bisa jadi salah satu referensi buat teman-teman semua yang nonton. Jadi sekarang ini gue lagi pakai SX4 X-Over tahun 2010 yang facelift, dan ini Matic. Ini dulu gue pernah bikin videonya, bikin review videonya. Awalnya mau gue jual dan videonya ada di sini. Jadi awalnya mobil ini mau gue jual, tapi ternyata lama kelamaan setelah gue pakai, kok mobilnya enak gitu loh. Mobilnya enak, irit, terus bisa dibawa ke segala medan gitu. Dan ya lumayan lah bertenaga untuk dibawa hari-hari. Karena begini, pengalaman gua pertama kali gua punya mobil itu adalah langsung BMW M46 tahun 2001 yang 318. Nah itu pengalaman pertama gua punya mobil sendiri. Dan bisa teman-teman bayangin bahwa harusnya kan rata-rata orang yang pertama kali punya mobil itu biasanya mobil Jepang, karena pertama banyak orang yang pakai, kedua lo bisa tanya-tanya pengalaman orang di sekitar lo yang pasti udah banyak yang pakai mobil Jepang gitu, dan pasti nggak susah buat nyari bengkel segala macamnya. Nah itu salah satu pengalaman gua pertama kali punya mobil BMW. Nah itu pas gua beli mobil BMW itu juga dengan pengetahuan yang nihil. Fun fact-nya, pas gua beli itu gua nggak tahu tipe mesin mobilnya itu apa, dan gua baru tahu dan belajar buat nge-treat mobil itu setelah gua beli dan ikut komunitas gitu. Nah setelah mobil itu, selang beberapa lama, ya mungkin 2 tahunan, gue akhirnya beli mobil ini, yaitu Suzuki SX4 tahun 2010 yang X-Over. Nah setelah gue beli ini dan gue pakai, ternyata bensinnya jauh lebih irit, dan untuk yang gue rasain adalah lebih enak. Kenapa? Karena mobil ini itu tipenya tipe crossover, jadi ground clearance-nya lebih tinggi. Mobilnya tapi kecil, nggak kecil-kecil banget. Enak dibawa dalam kota, mau keluar kota. Bahkan gue pernah bawa ke puncak, ke suatu danau. Itu jalan ke sana dari jalan besar itu, jalanannya batu semua dan naik turun. Ya lumayan, medannya nggak ketemu aspal sama sekali. Dan itu enak, nggak takut untuk mentok, terus nggak takut gesrot, pokoknya masih enak walaupun ini penggerak roda depan ya gitu. Dan untuk konsumsi bensinnya itu kalau misalnya dalam kota rata-rata itu 1:10 sampai 1:12, dan kalau misalnya untuk perjalanan luar kota atau tol itu bisa 1:15 sampai 1:17. Nah pas gua pakai yang BMW itu rata-rata untuk dalam kota itu 1:8, 1:10. Untuk luar kota mungkin seirit-iritnya itu di 1:14 gitu. Itu udah paling irit banget. Karena di BMW itu gua pakai 318 yang 1900 cc. Jadi pas gua pakai mobil ini ternyata lebih enak ya dipakai harian gitu loh. Lebih irit, terus ini masih bisa pakai bensin Pertalite gitu loh. Dan mobilnya kecil, jadi lu mau parkir, mau akselerasi buat salip segala macam itu lebih enak. Nah beberapa poin yang gua suka dari mobil ini itu udah gua sebutin. Dan pertama untuk dari eksterior itu gua jelasin beberapa poin. Pertama dari eksterior itu mobil ini udah pasti ground clearance-nya lebih tinggi. Yang kedua itu karena lampunya udah proyektor, LED proyektor warna putih, jadi lebih terang, lebih jelas, lebih padat gitu loh lampunya. Jadi lu visibilitas di malam hari itu enak banget. Terus setelah itu yang ketiga itu bagasinya
luas dan ada penutup di atasnya gitu loh. Itu yang bikin selain untuk menjaga privasi barang bawaan, itu juga bikin atasnya tutupnya itu bisa dipakai buat nyimpen barang lagi yang jauh lebih ringan gitu loh. Jadi teman-teman bisa bawa lebih banyak barang. Nah, setelah itu MID-nya. Tuh. MID-nya ini dia punya untuk mobil tahun 2010 ya, mobil Jepang. Nggak tahu karena gua nggak begitu tahu atau gimana, tapi MID-nya ini dia lumayan banyak memberikan informasi seperti trip A, trip B, itu udah biasa lah, trip A, trip B. Terus yang bikin gue merasa bahwa mobil ini lumayan bagus adalah dia punya monitor konsumsi bahan bakar. Jadi di MID-nya ini dia bisa ngasih informasi real time seberapa rata-rata konsumsi bahan bakarnya gitu. Menurut gue itu lumayan ya buat mobil tahun 2010. Nah, setelah itu adalah audio di tengah. Jadi karena yang sebelum yang pre-facelift-nya itu di tengah, MID-nya dia ada di tengah. Sekarang karena MID-nya udah pindah ke speedometer, jadi yang di tengah itu dia jadi tempat untuk speaker gitu. Jadi ada tambahan speaker di tengah. Ya itu lumayan lah ya buat nyetel musik, radio segala macam. Karena ini bentuk mobilnya lumayan besar dan agak moncong ke depan, jadi ruang di dalamnya itu lumayan lega dibanding dengan mobil LCGC gitu, yang seharga yang sama seperti mobil ini. Nah, selain itu juga karena sebelumnya gua pakai mobil BMW yang perawatannya lumayan harus lebih diperhatikan ya, dan lumayan spare partnya itu harganya lumayan ya, walaupun memang relatif ya, karena mungkin durability-nya lebih panjang atau gimana segala macam. Nah, setelah gua pakai mobil ini dan alhamdulillahnya dapat mobil yang lumayan bagus, jadi perawatannya nggak begitu banyak. Terus pas gua cek spare part ya, itu harganya jauh lebih murah. Seperti contoh shock misalnya, untuk shock mobil ini itu gua cek di marketplace itu harganya 1,1 untuk semuanya artinya sepasang yang depan dan sepasang yang belakang. Sementara kalau misalnya di BMW harga segitu itu cuma bisa dapat satu pasang doang, yang depan paling atau yang belakang gitu. Dan itu juga bukan merek yang bagus banget. Nah, ini dia dapat merek yang ori gitu ya pas lihat di marketplace. Jadi perbandingannya cukup lumayan. Itu yang bikin gue bahwa wah, ternyata pakai mobil Jepang lebih enak banget ya, karena pertama irit, kedua nggak rewel, dan ketiga enak aja gitu kayaknya. Nah, kenapa gue bisa rekomendasiin mobil ini buat jadi salah satu referensi buat teman-teman yang mau cari mobil, itu karena di pasaran mobil ini itu kisaran dari ya 75 juta sampai 100 jutaan gitu. Dibandingkan teman-teman beli LCGC yang sekarang yang kisaran 150 jutaan sampai 200 juta, gue sih lebih rekomendasiin beli mobil ini, Suzuki SX4 tahun 2010, tahun 2008. Itu menurut gue jauh lebih worth it daripada beli LCGC yang baru. Walaupun mobil ini terpaut ya mungkin hampir 13 tahun lah ya, tapi menurut gue masih worth it banget untuk sekarang gitu. Jadi buat teman-teman bisa cukup diperhitungkan ya mobil Suzuki SX4 ini, karena menurut gua sepengalaman gua pakai kurang lebih 1 tahun itu mobilnya enak gitu. Mungkin teman-teman bisa cari tahu lagi yang mendalam, atau misalnya teman-teman yang lagi mau cari mobil yang budgetnya mungkin kisaran dari 75 juta sampai 100 juta, mungkin salah satunya bisa masuk ke list referensi teman-teman yang mau cari mobil gitu. Jadi itu cukup segitu dulu aja buat gua sharing ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di konten-konten
main mobil selanjutnya